Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khofifah Amri Arianto. Di sini akan menjawab tugas kurikulum dasar hari kedua. Yang pertama ada individual system. Individual system itu adalah proses belajar yang melakukan pendekatan dengan masing-masing anak. Nah, kenapa sih individual system itu harus dilakukan? Karena anak itu memiliki karakter dan kemampuan yang berbeda-beda, sehingga individual system itu sendiri memiliki tujuan agar anak dapat belajar sesuai tahapannya masing-masing. Nah, karena itu kan anak itu memiliki tahapan yang berbeda dalam berproses, jadi perlu dilakukan individual system. Nah, di sini peran murid sendiri adalah subjek belajar. Jadi anak itu akan aktif dalam kegiatan fun learning. Sementara peran guru di sini sebagai yang menciptakan kegiatan fun learning. Jadi guru di sini berperan untuk menciptakan suasana fun learning. Nah, perbedaan individual system dan classical system itu apa sih? Kalau di classical system itu pada waktu yang sama anak-anak akan diberikan materi yang sama. Nah, sementara di individual system pada waktu yang sama anak-anak akan diberikan materi yang berbeda sesuai dengan kemampuannya. Nah, apabila individual system ini dapat dilakukan dengan baik, manfaatnya akan tercapai small step system. Jadi anak bisa belajar secara bertahap sehingga kegiatan fun learning dapat tercapai. Sebaliknya, jika individual system tidak diterapkan, maka anak akan sulit belajar dan kegiatan fun learning tidak akan tercapai. Lalu adapun cara menerapkan individual system, yang pertama harus mengenali karakter anak, harus tahu setiap anak itu suka sama hal apa aja agar kita bisa mengarahkan. Kemudian kita harus satu langkah di depan anak dan jangan minta dimengerti oleh anak, serta yang terakhir harus selalu memberikan reward dan evaluasi setiap saat. Nah, para motivator itu wajib menerapkan variation skill. Variation skill itu apa sih? Jadi variation skill itu kemampuan motivator dalam memvariasikan aspek belajar dan kegiatan belajar. Nah, kenapa sih variation skill itu harus diterapkan? Nah, karena anak itu adalah pribadi yang mudah bosan, cepat teralihkan. Nah, diharapkan tujuan dari variation skill sendiri itu adalah agar anak tidak mudah bosan sehingga mengulangi kegiatan itu berulang-ulang, kegiatan yang sama berulang-ulang sehingga diharapkan akan terampil dalam melakukan kegiatan tersebut. Variation skill itu memiliki 3 aspek. Yang pertama ada aspek afektif, kognitif, dan psikomotorik. Nah, untuk aspek afektif sendiri itu contohnya kegiatan bernyanyi, kegiatan berdongeng, atau berdialog. Sementara aspek kognitif itu contohnya seperti kegiatan membaca dan berhitung. Lalu aspek psikomotorik ada 2, dibedakan menjadi 2. Yang pertama ada motorik kasar. Contoh motorik kasar itu seperti menari, menangkap, melempar, pokoknya menggunakan tangan lah. Kemudian ada aspek motorik halus. Aspek motorik halus itu menggunakan jari. Contohnya seperti mewarnai dan menulis. Adapun cara menerapkan variation skill yaitu seperti anak-anak itu disuruh membaca sambil bernyanyi, berhitung sambil bernyanyi. Lalu ada kegiatan menulis dan mewarnai. Nah, semua kegiatan itu sudah memadukan unsur-unsur dari 3 aspek tadi. Nah, kegiatan di Bimba ini itu sesuai dengan teori psikologi. Yang pertama ada the law of effect. The law of effect itu sendiri merupakan contohnya seperti anak mengulangi kegiatan tersebut berulang-ulang, kegiatan yang sama berulang-ulang. Kemudian the law of exercise. Jadi artinya tuh latihan. Jadi anak setelah melakukan kegiatan yang berulang-ulang, maka anak akan mampu melakukan hal tersebut. Nah, kemudian ada the law of readiness atau kesiapan. Jadi anak itu setelah mampu melakukan kegiatan tersebut diharapkan akan terampil dalam melakukan kegiatan tersebut. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.